Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Ananda dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang akan menjelaskan mengenai stakeholder teori. Oke, yang pertama akan kita bahas di sini adalah definisi stakeholder teori. Menurut Freeman and Reed tahun 1983, teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholders merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dalam mengembangkan stakeholder teori, Freeman and Reed tahun 1983 memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model, yaitu yang pertama model kebijakan dan perencanaan bisnis, dan yang kedua model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa dalam model ini, stakeholder teori berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator atau government dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Lesmana dan Tarigan tahun 2014 menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Perbedaan yang mendasar dari kedua pendekatan tersebut terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan. Old Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya persatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dengan pihak di luar perusahaan hanya bersifat jangka pendek dan sebatas hubungan transaksional saja, tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan yang memunculkan banyak konflik bagi perusahaan dikarenakan perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri dengan para stakeholder, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian pendekatan New Corporate Relation menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumbuh pada kemitraan, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan New Corporate Relation mengeliminasi jarak di antara para stakeholder perusahaan. Perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder, sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan atau sustainability development. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder, baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Hubungan stakeholder teori dengan variabel penelitian yang pertama yaitu dengan variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik penerapan corporate social performance oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal, sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu variabel knowledge management. Penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Pengetahuan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dan para stakeholder.
pihak stakeholder internal turut berperan aktif dalam mengelola manajemen perusahaan, agar dengan keikutsertaannya dalam mengelola manajemen pengetahuan dan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen. Dengan meningkatnya kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholder eksternal, sehingga stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini, serta dapat tercapainya tujuan perusahaan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.